Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja. Kali ini tanggal 23 Februari pukul jam 22.30 ya. Kita jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Oke, tak lupa ya, saya akan selalu menemani kalian. Ya, tadi saya baru perkuliahan ya di S3. Sesuai apa yang sudah saya katakan bahwa agak telat upload, tapi tetap saya akan loyal untuk membantu kalian. Nah, seperti biasa kami tadi membuat petisi. Ya, ini ya hasil riset kami. Ya, bahwa topik kita kali ini itu kita melihat dari sumber ini ya, dari rekan-rekan yang pengen dibahas mengenai dari saham GoTo. Dan topik kita kali ini mengenai ini temanya. Awas terbang, GoTo akan public expose. Ya, dan gini cara cuannya untuk kalian. Ya, walaupun channel ini itu banyak yang menghujat ya, bahwa kontennya mungkin akhir belakangan ini banyak membahas dari saham GoTo. Ya, nggak apa-apa, lupakan. Ya, karena yang nggak suka sama yang suka mengenai dari saham GoTo ini sangat banyak ya. Karena tadi saya riset hanya 3 orang yang nggak suka saya konten dari saham GoTo ini. Tapi ada 1000-an orang lebih ya menonton channel ini membahas dari saham GoTo, up to date-nya. Ya, ini yang menjadi sebuah nilai atau sebuah keharusan saya harus membuat konten ini. Ini bukan kepentingan pribadi saya, namun ya saya akan selalu loyal kepada kalian, khususnya subscriber saya. Ya, seperti itu. Nah, topik tadi kita dapatkan informasinya mengenai dari ini ya teman-teman. Ini baru ini, masih hangat. Ya, tadi saya juga dicapri banyak ya dari WA pribadi saya di WA ini ya. Khususnya alumni trader saya, Pak, bahas dari saham GoTo. Ini ada informasi menarik dari saham GoTo. Ya, banyak sekali yang kredit. Ya, tenang, tapi mohon maaf agak kemalaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak, saya nunggu kontennya Pak Firman. Nah, ya seperti itu. Oke, GoTo gelar public expose minggu depan. Jelaskan pengambil alihan Tokopedia di TikTok. Nah, ini sudah pernah saya singgung ya sebelumnya. Namun, kalian lebih akan valid ya, yang khususnya subscriber lama ya menunggu konten saya. Dan untuk yang subscriber yang baru, ini jangan dimakan mentah-mentah ya. Jangan dimakan mentah-mentah karena di konten ini tuh disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, konten dimakan mentah-mentah itu bagaimana sih Pak maksudnya? Jadi ini ya mungkin yang pemula ini banyak sekali nih ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang masuk subscriber baru ya. Dan ini kalian jangan asumsikan satu tambah satu sama dengan 2. Jangan juga kayak gitu. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Untuk yang alumni saya, khususnya yang sudah lama nih, yang nonton channel saya ini, ya semenjak dari saham GoTo terus dinaikkan ke atas, ya. Nah, itu sangat berimpact ya kepada subscriber saya ini yang akhirnya itu bisa cuan dari ratusan juta sampai miliaran. Ya. Karena apa? Di situ saya membuat konsep ya, dan ini memang terbelakang ya. Maksudnya terbelakang sendiri bagaimana, Pak? Antara berita terus YouTuber dan juga guru saham di luar sana itu berbalik arah dengan saya. Ya. Saya di sini membina khususnya bagi para investor pemula ya, terutama akhirnya saya tak bikinkan kelas ya. Ini nanti kalian kalau pengen gabung kelas di kontak ini ya, silahkan nanti bisa digabung untuk caranya seperti itu. Ya, itu mengenai dari saham GoTo. Nah, mengenai public expose, kenapa kok dia akan terbang? Kita cek dulu ya, dari stock price-nya dari saham GoTo bagaimana. Mantap. Mantap. Oke. Dari bandarnya siapa yang sudah persiapan?
siapa yang persiapan Pak bandarnya? Oh, institusi AK ini sudah masuk ya teman-teman ya. Oh, mantap nih AK. Nah, kalau kalian mengikuti channel saya di bulan September kemarin, ya, AK ini dia distribusi besar-besaran yang mengakibatkan saham GoTo dari harga 80 sampai ke 52. Ini sudah mulai masuk lagi ya, sekitar 2,8 juta lot. Terus YU mulai menambah lagi ya, 4,2 juta lot. OD juga 1,5, HD juga 1,0. Nah, ini HD ini siapa ini? Ya, inilah kalau kalian itu punya emiten pribadi atau stok indeks pribadi. Jadi apabila ada ada broker yang asing masuk yang bukan dari radarnya, kalian bisa tahu ini siapa yang masuk. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa sih Pak yang sudah persiapan? Ini tadi juga ada transaksi di pasar nego. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai dari pasar nego itu konsepnya bagaimana. Lihat, XL ini tadi sudah mulai beli ya di harga Rp2. Senilai ada 144.000. Frekuensinya cuma 69. XL ya, BQ 0. Kok ada yang transaksi di pasar nego ya? Ya. 0. Nah, kira-kira Pak, dari pasar nego tadi itu dalam 1 bulan ini siapa yang sudah persiapan? ZP, Maybank Sekuritas, dia sudah masuk 162 juta lot. Oke, kita akan bahas mengenai dari pasar nego. Kenapa Pak? Tadi itu di pasar nego banyak loh Pak. Ada yang japri sama saya. Ya, tadi transaksi di pasar nego itu gede Pak. Pak Firman, tolong dibahas nih, tolong. Oke. Inilah pentingnya seorang bandar. Ya, ini saya bahasanya mungkin agak kasar ya bandar. Karena audiens saya ini kalau saya sebutkan seorang market maker atau likuiditas provider, ya, mungkin agak bingung. Ya. Kenapa kok bisa bingung, Pak? Karena sahabat bursa ini usianya 30 tahun ke atas. Ya. Dan ini untuk kalian yang khususnya yang pelajar-pelajar, ngikuti saja. Ya, jangan makan mentah-mentah. Apalagi kalian ini dari penjudi slot, ya, dan juga dari forex atau apa untuk mengikuti dari saham mengenai dunia persamaan ini ya mungkin akan kesulitan untuk pembahasannya. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya kenapa kok membuat konten dari saham GoTo ini bukan inisiatif saya. Saya nggak bosan, enggak, karena melihat kepuasan dari subscriber saya. Oke. Lanjut lagi, kenapa kok dari saham GoTo banyak sekali Pak? Ini pentingnya likuiditas provider atau market maker atau kalian sebut bandar lah, ya. Tuh. Kenapa kok bisa demikian Pak? Ya karena gini teman-teman, ya GoTo ini diturunkan, tapi kok banyak yang masuk, ya, banyak yang masuk, institusi juga masuk, ya, sekuritas gede juga masuk. Ya waduh, ini kok GoTo tak turunkan, tak kayak gini. Kok nggak ada ininya, ya. Dan ini juga untuk di offernya sudah mulai tipis, ya. Di saya sudah dikabari sama Pak Hatta, ya. Ini dari Jawa Barat. Pak Firman, ini GoTo gimana? Pak Hatta itu ya salah satu trader saya yang kemarin di saham GoTo dapat 1,8 juta. 160 juta di saham GoTo. Ini kapan terbangnya Pak? Tenang saja Pak, aman ya. Lah ini gimana konsepnya? Nah, beliau itu chat saya pada jam 2 sampai jam 1. Tetap saya balas itu. Nah, bla 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 ngomong. Tenang saja Pak, aman. Nanti akan diterbangkan kok. Ya, bandarnya apakah nanti akan terbangkan Pak? Iya, terbangkan. Tapi ya nunggu momentumnya. Ya, seperti itu. Tunggu waktu yang pas. Ya. Kejadian betul. Di offernya itu dicabut. Ya. Dicabut. Mekanismenya bagaimana Pak? Bandar itu kok bid offernya dicabut. Nah, itu di kelas saya itu sudah konsepnya atau tekniknya itu sudah saya jelaskan. Ya. Karena di pasar modal ini ya salah satu komponen mata kuliah di S1 dan juga S2 saya serta diperkuat di S3 juga tadi ya. Itu juga dibahas mengenai konsep ini.
jual dan beli, khususnya di pasar saham. Nah, kita akan fokus di saham GoTo-nya sini. Ya, ini lihat 8588. Loh, ini biasanya bid offernya itu tebel loh teman-teman. 1 juta lot, 1 juta lot, 1 juta lot. Wah, nerentep kayak gitu. Jadi itu artinya apa? Kalau yang namanya bandar, kalau yang namanya MM, ya itu untuk menaikkan harga barang itu kecil. Kecil sekali. Karena apa, Pak? Kenapa kok bisa kecil, Pak? Lihat transaksi dari saham GoTo. Dia masuk 163 juta lot, 163 miliar. Nah, ini siapa pelakunya pas waktu closing? Wah, kok banyak sekali, Pak, ya. Wah. Siapa yang beli banyak tadi? Ada institusi AK. Nah, kira-kira ini biasanya itu kalau bermain di saham GoTo ya, kayak market maker ya, itu sekitar modalnya sekitar 300 juta lot lah. 300 juta lot itu untuk mengangkatkan, atau 500 ya, kayak MG kemarin itu di saham GoTo minimal itu dia sudah punya barang sekitar 500 juta lot. Ya, kita cek ya teman-teman ya. Nah, Desember aja lah, oke. 3 bulan yang lalu cukup. Oke, YU, oke. Masuk 257 juta lot ini sudah bersiapkan. Ya, dan ZP dia juga keluar. Oke, siapa pemainnya saya sudah tahu, blok mana, blok trader mana yang memainkan dari saham GoTo ini saya sudah tahu, namun saya tetap jaga privasi. Ya, seperti itu. Karena kenapa kok Pak Firman jaga privasi? Ya, ini secara umum, tapi kalau secara khusus ya saya akan sebutkan di kelas saya. Ya, di kelas ini ya biasa teman-teman atau beberapa trader saya yang akhirnya melek mengenai dunia investasi, bagaimana caranya bandar itu menggoreng, mereka sudah tahu. Ya. Nah, saya juga sebutkan dari beberapa tim. Ya. Tapi saya sebutkan nggak di secara umum kayak ini. Nah, kenapa, Pak? Ya. Jadi gini teman-teman ya, saya akan mengedukasi kepada kalian pentingnya bandar atau MM atau market maker. Itu fungsinya untuk apa sih, Pak, di pasar modal? Wah, ini bandar itu kan jahat, Pak, kayak gitu. Orang-orang yang bicara mengenai itu. Enggak, mereka itu sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk menjaga likuiditas harga. Ya, jadi untuk bid sama offer itu mereka ngejaga itu. Nah, bagaimana apabila harganya dikuasai sama retail? Ya, retail yang notabene dia pegang saham GoTo ini banyak ya, notabene. Ya, itu akan berbahaya. Berbahayanya bagaimana, Pak? Ya, nanti akan ya harganya turun terus. Ya. Nah, ini kan ini memang saham GoTo ini turun, Pak. Iya. Dilihat dari publiknya itu kuasai 70%. Ya, kayak gitu. Nah, itu 70%. Nah, ini kan berarti dikuasai sama retail dong, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini perlu saya luruskan. Yang namanya kadang kayak investor pemula itu dia digiring. Ya, digiring oleh opini, oleh korban berita, oleh para buzzer, ya kayak gitu. Itu digiring. Gunanya untuk apa, Pak? Ya untuk cut loss seperti ini. Nah, kenapa mengenai dari saham GoTo ini kok dia turun? Ini mayoritas para retailnya itu pada cut loss kayak gitu. Waduh, nggak kuat, Pak. Ya. Bahkan trader saya yang mentalnya itu kurang, ya, yang kurang, ya mereka khawatir, Pak, saya kayak gini diturunin saya nggak kuat, Pak, mentalnya. Ya sudah cut loss, ya, tapi ya ditanggung sendiri resikonya, ya, seperti itu. Untuk yang lain ada yang ngehold kok, Pak. Nah, Pak Firman ngehold, saya ngehold. Wah, Pak Firman nyangkut. Nah, ini saya luruskan ya. Saya di saham GoTo ini, saya bukan bermaksud untuk pom-pom. Saya punya dari saham GoTo dari harga beberapa pun. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Dan untuk teknik saya, itu bukan satu busur panah. Maksudnya gimana? Satu teknik saja enggak. Yang saya terapkan itu di saham GoTo ini ada 3. Trading sendiri, swing sendiri, invest sendiri.
Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Apakah selama ini bisa cuan? Bisa cuan karena tahu konsepnya. Ya, kalian jangan dicampur aduk ya, seperti untuk tekniknya. Dan di kelas akademi saya, alumni saya atau trader saya, itu mereka sudah mandiri. Mayoritas sekarang sudah mandiri. Persentase win rate-nya itu sudah tinggi. Ada yang ikut baru seminggu sudah bisa panen cuan, ya kayak dari apa namanya, dari Batam, ya. Dari Batam itu sudah win rate-nya sudah untung. 10 kali win rate 10, gagal 2. Yaitu saya drill itu saya dampingi untuk trader cara cuannya. Apakah main dari saham kutub? Oh tidak, bukan dari saham kutub. Saya dampingi bisa cuan, ya kayak gitu. Itu dari Medan, ya maaf ya Medan, kita bisa itu. Nah kembali lagi dari saham kutub. Nah Goto ini tadi diangkat. Nah indikasinya dari apa Pak? Korelasinya dari apa? Kenapa kok mereka ini masuk? Nah lihat dari volumenya teman-teman ya. Ini mereka itu masuk, hijau yang masuk, terus masuk. Wah ini gimana sih Pak? Itu di kelas kami saya jelas secara detail mengenai bab ini saja nih, bab volume saja itu sampai 1,5 jam. Saya jelaskannya. Kalau nggak percaya tanya sama trader saya. Seperti itu. Nah, Goto ini memang di bawah turun terus. Nah, ini tuh dimanfaatkan. Nah, ini sudah giginya itu sudah ompong. 3 kali 8. Ini 8 juta lot saja. Itu bisa terbang sampai 88. Nah, ini nantinya retail kan sudah jualan. Ya, sudah jualan, cut loss dan lain sebagainya. Barang kan sudah dipegang sama bandar. Ya, tuh. Nanti ketika kalian sudah jual, ini biasanya retail yang FOMO itu kena kejarat seperti itu. Ya. Barang yang sudah dipegang sama bandar, ya saya nyebutnya bandar ya. Karena kalau saya nyebut sebagai market maker atau liquiditas provider, mohon maaf saya nanti bingung mereka jelasnya bagaimana. Ya, begitu. Nah, sudah dimiliki oleh bandar, jebret. Oke. Nah, retail ini yang tadi sudah cut loss ini bingung. Ketika sahamnya itu digerakkan angin. Akhirnya apa? Yang tadinya itu nggak masuk, turun khawatir, baru masuk, jebret, naik kan nanti turun lagi. Nah, itulah sebuah siklus ya yang dimiliki oleh market maker. Ya, konsepnya itu seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian, Pak? Nah, yang namanya market maker itu sudah melakukan statement, sudah melakukan observasi. Wah, mantep nggak? Observasinya apa Pak? Nah ini nanti ada terkaitan, ada korelasinya mengenai dari public expose, terus laporan keuangan. Ya apalagi nanti kan musim ini ya, musim puasa lah. Ya musim puasa nanti akan berimpact kepada perusahaan dari Goto. Ya impact pendapatan. Ya ini dibedakan ya teman-teman ya antara perusahaan dengan market maker. Jangan dicampur adukkan. Beda. Kalau untuk menaikkan harga barang atau menurunkan barang mereka likuiditas provider yang notabene mereka ya yang menjaga harga ini. Ya. Makanya di situ kenapa kok ada transaksi pasar nego itu yang bisa beli itu adalah insider. Apa itu Pak? Orang dalam. Ya. Loh apakah perundang-undangan ini boleh Pak di pasar modal? Boleh. Kalau nggak ada kayak gitu, nanti siapa yang menjaga marketnya? Lalu bagaimana para investornya kayak gitu? Ya, seperti itu. Ya jadi dijaga. Barangnya itu dijaga biar nggak naik turunnya itu dijaga, dikontrol. Ya, kayak gitu. Nah, ini pentingnya market maker atau bandar.
Ya, makanya kenapa kok saham ini kok di situ-situ saja terus turun. Nah, ini ya yang namanya investor itu dinamis, teman-teman. Ya, dinamis. Pemikirannya itu nggak sama. Antara trader satu dengan trader yang kedua itu beda-beda. Ada yang menghujat, ada yang pro. Ini beda-beda. Nah, ini para LP ini itu satu visi. Mereka itu ada timnya sendiri. Ya, bisa dimengerti ya, karena harus dibedakan. Seperti itu. Nah, ini bedanya antara pasar modal dengan pasar konvensional atau offline. Kalau offline ya hanya beberapa yang ada market makernya atau ngegoreng sendiri ada. Tapi kalau di pasar offline atau konvensional ya yang kalian sebut itu mayoritas nggak ada kayak gitunya. Akhirnya kayak harga jatuhan harga ya seperti itu. Tapi kalau di pasar modal lah semua bisa di maintain. Enaknya seperti itu teman-teman. Ya. Nih, dan kalau kita lihat dari kode Davis-nya 85 sampai 88 ini yaitu adalah sebuah kode yang sudah siap ready. Ya seperti itu. Nah, kira-kira asingnya bagaimana Pak? Asingnya masih jualan. Ya, tapi satu sisi mereka masih nitip sandal ya. Masuk kemarin ya 49 juta. Netnya 49 miliar. Tadi 60. Jadi jualan nggak apa-apa tapi tetap tampung. Tampung terus. Nah Pak ini kira-kira besok masih turun nggak? Semoga diturunkan. Saya pengen turun. Jangan terbang dulu ya dari saham GoTo ya. Saya pengen turun. Pengen nyerok lagi. Ya silahkan bagi kalian yang mau cut loss. Ya silahkan. Ya tetap kok saya akan bungkus. Karena satu sisi hilirisasi saham emiten ini tuh. Ya ini sangat menarik. Ya, dan untuk persiapan kayak kompetitor-kompetitor yang khususnya di segmen bisnis e-commerce ya atau di ekspedisi semua sudah kekhawatiran. Nah, Bapak tahu dari mana? Kebetulan saya juga pemain bisnis online ya yang notabene di salah satu ekspedisi itu sekarang masih gonjang-ganjing, ada yang demo, ada yang dipecat, ada yang di PHK, wah macam-macam. Nah ini untuk market maker atau market leadernya di khusus ini sudah persiapan antara Tokopedia dan juga TikTok ini ketika merger. Nah ini. Nah kalau kita bicara mengenai dari sisi fundamentalnya itu bagaimana Pak? Konsep tersebut bagaimana kayak GoTo ini? Ya mungkin ya bisa disetting ya bukan disetting atau kenaikan pajak ini dinaikkan akhirnya banyak kocar-kacir dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau di GoTo sama Tokopedia ini mereka sudah mempersiapkan modal. Nah, modalnya dari mana Pak? Nih ya Kak, saya akan spilkan untuk kalian ya TikTok untuk mempersiapkan modal di GoTo. Ini untuk secara yang menjadi khawatiran pasar ya bahwa TikTok akan injeksikan investasi 1,5 miliar di GoTo. Ya, itu sudah persiapan. Makanya kayak ekspedisi yang di lapangan itu kekhawatiran. Nah, ini doji-dojinya sudah mulai bermunculan. Semoga nanti GoTo ini ada di harga 76. Nah, kenapa sih Pak kok dari saham GoTo ini banyak yang menarik ya, banyak dibahas juga oleh banyak YouTuber seperti itu. Dan kenapa kok Pak Firman menjelaskan dari saham GoTo ini ya karena banyak yang nyangkut di saham GoTo. Ya. Bukan ini inisiatif saya terus ya, bahkan saya dijuluki wah ini pakarnya dari saham GoTo ini. Ya, bahkan banyak yang ngehina juga ya dari konten ini membahasnya dari saham GoTo ini. Ya. Karena satu sisi nggak apa-apa itu sebuah tantangan bagi saya ya. Tapi ada peluangnya. Peluangnya apa Pak? Jadi kayak subscriber saya yang loyal ini ya menunggu konten saya membahas dari saham GoTo ini. Ya, mengenai hal itu. Nah, keterkaitannya mengenai dari public expose ini bagaimana? Jadi ketika ada wacana untuk mempersiapkan public expose, jadi kalau misalkan sahamnya itu diterbangkan, ini validitasnya masih bagus ya. Dan ini kalau dilihat dari undang-undang dari bursa ini secara real.
Ya, itu. Jadi market maker itu susah. Nggak gampang, Pak. Mudah dong, Pak. Wah, pakai uang modal gede, beli saja gitu. Pale lu. Ada undang-undang. Ya, jadi harus dijaga mengenai hal itu. Dan untuk kalian yang mungkin mentalnya itu nggak ada, ya jangan main dari saham GoTo. Ya, main yang di sektor yang lain, volatil. Ya, sesuaikan passion kalian yang mana. Ya, dan ini untuk kalian yang nyangkut-nyangkut dari saham GoTo, tunggu saja, tenang, nyantai. Nanti akan diterbangkan lagi kok. Biarkan LP ini ya, yang punya kepentingan dari saham GoTo ini memungut bagi para retail yang notabene itu ya emosinya itu nggak bisa dikontrol. Ya, ketakutan seperti itu. Ya, itu biarkan. Ya, ini target mereka. Nah, nanti untuk target market maker ini bagaimana, Pak? Siapa? Yang mereka yang FOMO. Mereka yang FOMO. Nanti kan ketika sahamnya itu dinaikkan, ini pasti akan yang banyak yang ikut. Ya, seperti itu. Oke ya. Bagaimana Pak triknya biar bisa cuan? Oke, kita akan bahas mengenai dari triknya ya untuk kalian. Yang ini saya akan bagi 3 polanya. Ya. Untuk berhubung yang subscriber kami itu usianya itu 30 tahun ke atas dan mereka strateginya itu mayoritas lebih ke swing sama invest. Ya, jadi kalian bisa tunggu dulu dia koreksi di 76 dan juga di 78 itu untuk antri beli kalian. Ya, dari saham GoTo ini. Ya, tunggu saja di situ. Ya. Atau enggak kalian bisa di HK tipis di harga 79. Pak, bagaimana cara masuknya kan? Boleh dicicil, boleh ditunggu. Ya, boleh. Ya, di situ di gap down-nya. Kalau peserta akademi kami, ya mereka ya sudah tahu gap down itu apa. Ya, ini ya, gap down-nya di 73 juga ada, serta di harga 67 juga ada, dan juga di 69. Silahkan kalian itu dipilih di area situ. Boleh dicicil, boleh ditunggu. Ya. Oke, clear. Oke. Targetnya di berapa, Pak? Kadang kalian itu bingung, sudah dapat barang, sudah naik hijau. Pak, ini dijual di mana, Pak? Ya. Boleh kalian jual di harga 84 serta di harga 82. Kalau kalian tuh nggak sabar. Kalau pengen sabar lagi, kalian bisa tunggu dulu dia di harga 89 serta di harga 92 mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk jangka menengahnya ada di harga 99 dan juga di 111 serta di harga 119 ya. Mengenai dari saham GoTo ini ya. Dan kalau kalian untuk investasi yang notabene untuk mendapatkan capital gain ya, bukan dividen ya, nanti ya di harga 133 dan juga di harga 147 itu adalah posisi untuk kalian sell ya, seperti itu. Nah Pak, saya ini anak muda Pak, usianya 30 tahun ke atas, emosi saya itu tinggi ya, saya itu sukanya passion yang trading. Oke, no problem, tidak masalah. Ya. Nih, saya akan kasih tahu untuk caranya. Silakan untuk yang trading kalian bisa bermain di harga 78 serta di harga 77. Nanti jualnya di ada berapa, Pak? Harga di harga 79 dan juga di harga 80. Untuk resist atasnya ini di harga 81. Dan untuk trading sendiri itu ambil keuntungan itu tipis ya, 0,8 sampai 3%. Dan adapun untuk stop lossnya ada di harga 76. Ya, ini kalian bisa membedakan ya antara trading, swing dan juga invest. Setidaknya kalian tahu. Tapi untuk trader alumni saya yang masuk di kelas saya itu ada 200 orang lebih ya yang masuk di kelas ini. Itu mereka sudah tahu konsepnya dan mentalnya itu sudah jadi ya, seperti itu. Ya. Untuk kalian bagi para yang sudah sampai saya baru nih ya. Ya, saya sarankan masuk di kelas dulu. Nanti yang saya takutkan itu kalian malah boncos banyak. Ya, seperti itu. Ya, semoga channel ini bisa bermanfaat ya sampai jam 11. Terima kasih ya untuk waktunya. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya mengenai dari channel ini, masuk di kelas saya kapan? Ya.
Ini saya akan kasih tahu untuk cara gabungnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru saja bikin sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa sih Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kinerja tim kami ya, untuk kalian yang masuk di bersama grup kami itu, bahwa di bulan Januari kita rekomendasi ada 57 stok ya, yang terdiri dari profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Nah, bagaimana Pak cara bisa mendapatkan rekomendasi saham seperti ini? Jadi trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan lalu kalian bisa pilih nih ya, ada tombol gabung ini di sebelah subscribe ya. Ini kalian tinggal pencet saja gabung, klik. Dan habis itu nanti kalian bisa pilih ya, bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini ya. Kenapa Pak? Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Dan untuk yang terakhir kopi level 3, level 1 itu adalah kelas yang notabene level itu ya kalian akan mendapatkan informasi terkini saja. Ya, silakan kalian bisa dipilih. Ya. Ya, seperti itu. Lalu saya dapatkan rekomendasi, kalau pilihnya rekomendasi cuan ini saya dapat berapa Pak? Sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan kalian itu bisa pilih. Ya, seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube ini, kalian bisa dihubungi kontak WA pribadi ini ya. Selain nomor ini itu penipuan, bukan WA saya. Ya, ini. Dan untuk kalian yang pengen masuk kelas kami, ya ini http://bit.ly kelas Pak Firman. Nah, ini linknya ada di bawah ini, di deskripsi ini ya. Klik saja. Ini kalian akan masuk di grup kami. Dan ini untuk trading saham, TikTok ini, Instagram, dan ini trading saham Firman. Sekarang kalian bisa diklik saja. Dan di situ untuk trading saya. Jadi seperti itu. Dan ketika kalian diklik ini ya teman-teman, kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, ini ya. Ini kelas untuk investor pemula, dan ini ada beberapa kelas yang nanti kalian bisa dipilih sesuai keinginan kalian. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama ya saya akan jelaskan. Ini masih promo ya, kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima. Itu promonya 350.000 saja. Ya, dan kita tampung hanya 100 orang. Lakukan 8 kali pertemuan. Ya, di situ ada 16 materi. Ya teman-teman ya, harinya hari apa Pak? Hari Sabtu dan juga hari Rabu jam 19.30 sampai selesai ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk di kelas akademi ini ya. Kalian akan diajari cara pilih saham-saham yang bakal terbang untuk besok, yaitu di situ. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasi saham. Terus level 1, 2, 3 ini itu apa? Ini yang rekomendasi saham, tapi nggak ada materinya. Silahkan kalian bisa dipilih. Ya, seperti itu. Nah, ini apa Pak? Bijinya level 1, 2, 3. Ya, semakin tinggi levelnya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan akan semakin tinggi. Ya, seperti itu. 1, 2, 3 ini adalah rekomendasi saham saja. Dan untuk yang level 4 ini yang per tahun. Silahkan kalian bisa masuk. Lalu yang pasti cuan ini yang apa Pak? Pasti cuan ini adalah kelas prioritas yang mana di situ kalian akan dapatkan materi dan juga pembinaan serta rekomendasi. Ya, ini yang kelas awal investor pemula. Dan kalau ini itu jamnya kita sesuaikan kapan bisanya. Ya, seperti itu. Terus yang kelas medium ini ya jamnya kita menyesuaikan kalian bisanya kapan, kita menyesuaikan pada jam itu. Ya, seperti itu. Terus yang kelas pro ini kalian bisa ketemu saya langsung ya, atau kita ke tempat kalian, di situ kita akan belajar. Silah secara face to face. Ya, seperti itu. Silakan pilih yang ini. Ya. Seperti itu.
Ya, silakan kalian bisa pilih. Dan ingat ya, kelas ini itu semua khusus bagi kalian para pemula yang mungkin 0% nggak tahu dunia pasar modal bagaimana caranya. Ya, silakan kalian bisa masuk daripada kalian itu loss cukup tinggi, daripada kalian itu sedekah ke bandar cukup tinggi. Ya, seperti itu. Dan ini tidak khusus ya, tidak wajib untuk kalian yang sudah profesional, sudah lama, ini jangan. Ya, ini untuk kalian para yang pemula saja. Makanya ini saya bikin kelas. Ya, sebenarnya saya nggak pingin bikin kelas kayak gini karena antusiasme para subscriber kami itu pingin bikin kelas seperti itu. Dan untuk testimoninya silahkan kalian bisa dicek, ini semua sudah ada kok ya. Nggak perlu kalian itu, nggak perlu saya sebutkan ke itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. Kita nggak bahas dari saham GoTo saja, akan bahas saham lainnya lagi. Ya, semoga bermanfaat.